Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku membuat video pendek selama persalinan. USG pertama kita di klinik. Memantau kehamilan, memeriksa pertumbuhan janin, detak jantung bayi, serta jumlah air ketuban. Alhamdulillah, ikut senang mendengarnya. Hasil USG yang baik menandakan tumbuh kembang janin sehat, detak jantung normal, serta kondisi cairan ketuban dan plasenta yang aman. Tapi perjalanan ini kehendak Allah dan semua di luar prediksi. Singkat cerita, di usia kandungan ke-8 bulan hari ini, tanggal 17 Juli tahun 2026, aku dirujuk ke RSUD dan aku dirawat inap untuk tindakan bedah sesar. Aku berusaha tetap tenang, percayai tim medis yang siaga mengambil keputusan tercepat demi keselamatan. Keputusan ini diambil dokter demi kebaikan bersama setelah memantau perkembangan bukaan atau kondisi janin di dalam rahim. Fokus pada keselamatan, ingat bahwa tujuan utama adalah ibu dan bayi sehat selamat. Berdoa memohon keselamatan dan ketenangan hati kepada Allah. Aku yakin, setiap rasa sakit adalah karena Tuhan menggugurkan dosa dan menaikkan derajat. Tetaplah kuat dan sabar menghadapi cobaan ini. Dan inilah cerita kehidupanku selama proses melahirkan, agar menjadi sebuah momen yang dapat diingat kembali. Tanganku diinfus. Hal ini bertujuan mengalirkan cairan, vitamin, atau obat secara langsung ke dalam aliran darah. Pemeriksaan fisik, USG, dan tes darah juga dilakukan guna memastikan tubuh siap menghadapi tindakan bedah. Kita bermalam sampai hari Senin. Bismillah. Semoga diberi kesehatan. Kita habis beli es bawah dulu, sekalian nyemok. Kita mau ngambil GoFood. Dimakanin ke bawah. Dukungan dari suami membuat perasaan lebih tenang. Alhamdulillah, suamiku selalu mendampingi, memberiku semangat agar pola makanku juga terjaga. Hari kedua kita masih di sini. Senin operasi sesar, semoga berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan diberikan kesehatan untuk bayi dan ibu. Di hari kedua ini, aku beristirahat, tidak melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat dan hindari stres. Dan sehari sebelum operasi, kita pindah kamar ke 506. Kita pindah kamar ke 506. Kamarnya sangat bersih dan fasilitas modern, mirip hotel mewah. Tempat tidur elektrik yang bisa diatur posisinya, smart TV, dan akses wifi gratis, serta kamar mandi dalam dengan air hangat. Tepat final Piala Dunia tahun 2026 berlangsung. Hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026, di mana hari ini aku melaksanakan operasi sesar. Anak pertama aku lahiran normal dan baru kali ini anak kedua aku disarankan untuk operasi sesar. Hati ini gak karuan. Terasa takut dan sedih yang mendalam. Berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan agar hati menjadi lebih ikhlas dan tenteram. Rabbi yasir walatu asir, Rabbi tamim bil khair. Ya Tuhanku, mudahkanlah dan jangan dipersulit, sempurnakanlah dengan kebaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan, kesulitan menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Untuk menenangkan hati, aku selalu membaca dzikir dan salawat di ruangan operasi. Kini pertaruhan nyawa sudah di depan mata. Semua takdir Allah, dan aku merasa kehilangan impian proses melahirkan normal. Suamiku tidak boleh mendampingiku, hanya mengantarkan aku sampai depan pintu operasi saja.
Alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar, tapi hati hancur ketika anakku harus dibawa ke ruangan NICU. Lalu dokter menenangkanku, memberikan info tentang bayi. Alhamdulillah pernapasan dan jantung bayi normal, hanya berat badannya saja di bawah 2 kg. Singkat cerita, orang tua dan nenekku membersihkan ari-ari sisa darah di bawah air mengalir secara perlahan, lalu diberi garam untuk menghilangkan bau amis sebelum akhirnya dibungkus kain putih dan dikubur. Gimana perasaannya? Tuh ada bunda tuh, temenin bunda. Kasihan, kakak Sabrina tidak boleh masuk ke ruangan dan aku tidak bisa bertemu Adiknya dengan cakep. dia. Putih, kakaknya sekarang hitam. Main di Anyer. Dan kini aku ditemani mamahku, memberiku makanan serta support dan doa. Terima kasih Ma, sudah setia nemenin aku di sini. Kehadiran Mama bikin aku cepat sembuh. Udah, dari nanti boleh pulang ya. Alhamdulillah. Nah, karena Diri kan masih dirawat kan kecil ya. Oh, yang kecil masih dirawat. Iyalah kan bayi kecil kan. Ya. Oke. Pelayanan Dr. Erdian Astato, spesialis kebidanan, dinilai ramah dan profesional. Sekarang kita mau nganterin air susu ASI. Dan kini, seharianku selalu menyuplai susu ASI untuk bayiku. Serahkan susu ASI kepada perawat agar langsung disimpan di kulkas atau freezer. Hari keberapa nih? 13. 13. Hari 13 kita di mana? Rumah sakit Pasar Minggu. Rumah sakit. Ngapain? Lihat adek. Ada diapain? Lagi mau nyusu. Lagi mau nyusu, terapi nyusu. Ya. Doain semoga cepat pulang ya. Kamu belum ketemu ya? Semenjak 13 hari belum? Belum. Kabar ya. Alhamdulillah dapat kabar baik bahwa bayiku pindah kamar ke Perina. Namun sebelum pulang ke rumah ada tahapan yaitu harus diterapi, menyusui dan melatih kangguru mother care kontak kulit ke kulit di Perina. Ingat, jangan salahkan diri. Ingatlah bahwa rawat inap di NICU dan Perina adalah demi keselamatan bayi, bukan karena kegagalan ibu sebagai orang tua. Terpisah secara fisik adalah salah satu momen paling berat dan menguras emosi bagi seorang ibu. Di depan kali. Siapa? Aku udah dibawa gitu. Dari tanggal 20 Juli, sekarang tanggal 2 Agustus. 2 Agustus. Kita masih di mana? Rumah sakit Pasar Minggu. Nungguin Dede. Semangat ya. Terima kasih doanya untuk semuanya. Sekarang jam 15.14, tanggal 12 Agustus 2026 kita jemput Nakara di RSUD Pasar Minggu. Alhamdulillah nih setia banget kakaknya. Kak, halo. Kakaknya setia banget. Mamanya sudah di rumah sakit. Kita nunggu pulang ke rumah si Dede Nakara, kita jemput. Come on. Kita udah sampai di RSUD Pasar Minggu. Ini ada yang girang banget mau jemput abang. Girang banget. Itu 2. Yuk, come on. Alhamdulillah setelah dengar kabar dari dokter bahwa bayiku sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Keluar dari NICU dan Perina adalah sebuah kemenangan besar bagi anak dan ketahanan luar biasa bagi orang tua. Semoga si kecil tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan selalu membawa kebahagiaan di dalam keluarga. Alhamdulillah semua berkat doa kalian yang sangat luar biasa. Kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami tidak bisa berkata apa-apa selain bersyukur dan rasa terima kasih mendalam. Sentuhan tangan lembut perawat dan ketepatan penanganan dokter membuat anak kami bisa bertahan dan tumbuh sehat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter dan seluruh perawat NICU dan Perina.
ketulusan, kesabaran, dan keahlian Anda telah menyelamatkan dan merawat buah hati kami di masa-masa paling kritis. Inilah perjuangan setelah bayi dirawat di NICU, Neonatal Intensive Care Unit, dan Perina. Dan perjalanan ini melibatkan rasa cemas melihat selang medis, perjuangan memompa susu ASI di tengah lelah, hingga proses adaptasi saat bayi akhirnya diizinkan pulang ke rumah. Perjuangan bayiku yang hebat selama berhari-hari yang panjang di rumah sakit, akhirnya membuahkan hasil yang dinantikan kini pulang ke rumah. Kini rasa kangennya pun terbayarkan, karena anakku Sabrina telah lama menanti kehadiran adiknya yang bernama Nakara Zain Elvansyah. Sambutan hangat tangisan pertamamu memecah sepi, menghapus lelah, membawa janji. Selamat datang di dunia jagoan kecilku. Kau adalah terang di dalam hariku. Harapan dan doa, tumbuhlah jadi anak yang baik. Hatiku penuh doa untuk langkahmu, semoga damai selalu menyertaimu. Tuhan kirim kamu jadi pelita hidupku. Tumbuhlah dengan sehat, jadi anak yang berbudi, jadilah pelita yang menerangi hari demi hari. Langkah kakimu masih jauh, bentangan langit menanti. Berbulan-bulan lamanya ku rajut rindu dalam angan. Ku peluk debar hatimu bersama doa dan harapan. Kini wajah damaimu nyata hadir di hadapanku. Momen haru penuh keajaiban. Perjuangan hebat sang bayi dan orang tua akhirnya terbayar lunas saat mereka melangkah pulang ke rumah bersama. Hari ini badai telah berlalu. Keajaiban nyata ada di pelukan kami, tumbuh dengan cinta dan keberanian. Setiap detik berat di ruang perawatan kini berganti dengan senyuman dan pelukan hangat di rumah. Allah mendengar setiap doa kami di masa-masa sulit itu. Selamat pulang ke rumah, malaikat kecilku. U'idzuka bikalimatillahi tamati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang beracun, dan pandangan mata yang jahat. Hari ini Engkau telah mempercayakan seorang ksatria kecil di pelukan kami, ya Allah. Kami berjanji untuk selalu mendampingi setiap langkah kecilnya, membimbingnya dengan cinta kasih, dan mengenalkannya pada kebaikan. Tumbuhlah dengan bahagia, nak, karena kamu adalah kebanggaan kami selamanya. Wahai putra tercinta, tangisan pertamamu adalah melodi terindah yang mengubah hidup kami selamanya. Jadilah pria dewasa yang kelak memegang teguh kejujuran, memiliki integritas tinggi, serta menjadi pelindung yang bijaksana bagi keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Sayangi saudaramu hari ini dan selamanya, ya nak. Peluk saudaramu saat dia sedih, dan ajak dia main saat dia sendiri. Selalu ingat pesan orang tuamu, jagalah keharmonisan hubungan kekeluargaan dan hilangkan hal-hal yang dapat merusak hubungan persaudaraan. Terima kasih untuk yang nonton video ini. Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan juga hartamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini dapat berkembang. Congratulations on becoming a family of 3. Wishing you all the joy parenthood brings. Mau kemana abang? Hei, abang mau kemana? Lihat kakak lomba. Adiknya mau kemana kak? Itu lomba. Lomba. Dia mau ikut lomba. Terima kasih teman-teman yang udah nonton YouTube aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.